Mari kita pagi ini merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya, untuk dasar kita berdoa dan hidup pada hari ini, ya. Di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Sekali lagi mari kita baca bersama-sama. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, dari ayat yang kita baca ini kita akan melihat ada 3 pernyataan yang luar biasa yang boleh meneguhkan setiap kita. Yang pertama adalah rendahkanlah dirimu, kemudian yang kedua di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan yang ketiga supaya kita ditinggikannya pada waktunya. Nah, merendahkan diri, Bapak Ibu Saudaraku, itu sama dengan rendah hati, ya. Orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan itu adalah orang yang mau rendah hati, ya, rendah hati di dalam Tuhan. Dan itu merupakan karakter Yesus, ya. Jadi kerendahan hati merupakan karakter yang dimiliki oleh Yesus, dan itu perlu kita teladani, perlu kita miliki di dalam hidup kita, ya, karena itu adalah karakter Kristus. Ya, dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa rendah hati merupakan karakter dalam Yesus. Nah, saudaraku, ketika kita mau merendahkan diri, ketika kita memiliki kerendahan hati, berarti kita sedang memiliki karakternya Yesus yang kita hidupi dalam hidup ini, dan tentunya karakter Yesus yang kita miliki, yang kita hidupi ini akan menjadi teladan, akan menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, yaitu rendah hati, merendahkan diri. Nah, rendah hati juga menjadi sebuah standar bagi setiap kita yang adalah pengikut Kristus ini, ya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya, saudaraku, biarlah ini menjadi sebuah hal yang menjadi prioritas dalam hidup kita, untuk kita memiliki kerendahan hati, untuk kita mau merendahkan diri, ya, di hadapan Tuhan, karena ini menjadi sebuah standar, ya, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus, yang kita boleh sama-sama mengasihi Dia secara luar biasa. Nah, saudaraku, mari kita mau merendahkan diri, ya, di dalam doa pagi hari ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada kerendahan hati yang kita boleh nyatakan ketika kita berdoa dan kita menghidupi hari-hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya ada kedaulatan Tuhan, ada otoritas Tuhan dalam hidup kita. Ini juga berbicara tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ada penyediaan, ada kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun di tengah-tengah penganiayaan, pergumulan yang kita hadapi, saudaraku,
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tangan Tuhan yang tak terlihat, yang terus bekerja dalam hidup kita. Di saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, ada tangan yang tak terlihat, yaitu tangan Tuhan yang bekerja menolong kita. Ketika kita memerlukan pemeliharaan daripada Tuhan, hari lepas hari, saudaraku, ada tangan yang tak terlihat yang terus bekerja memeliharakan hidup kita, menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Ada tangan yang tak terlihat yang bekerja menyediakan banyak hal dalam hidup kita. Saudaraku, sehingga dipeliharakan hidup kita, disediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Ada tangan yang tak terlihat, yang penuh kuasa, yang bekerja, yang penuh dengan kasih setia, yang mengerjakan dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita sadari bahwa kita ada di dalam Tuhan, ada dalam pemeliharaannya, ada dalam penyediaannya, ada dalam kasih setianya yang luar biasa dalam segala perkara yang kita lalui, yang kita hadapi hari-hari ini. Ada tangan Tuhan yang tak terlihat, yang pasti mengerjakan banyak perkara di dalam hidup ini. Mata jasmani kita tidak melihat, namun kita bisa merasakan. Mata jasmani kita tidak bisa melihat, namun kita bisa menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, ada pernyataan ditinggikannya pada waktunya. Saudaraku, ini merupakan kata-kata Yesus yang dinyatakan kepada kita. Ini mencerminkan pernyataan Kristus sendiri yang disampaikan kepada setiap kita. Dalam Matius pasal 23 ayat 12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, ada berperpihakan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Untuk kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk kita memiliki kerendahan hati. Allah berpihak kepada orang-orang yang rendah hati, yang mau merendahkan dirinya di hadapannya. Karena dia akan meninggikan pada waktunya. Dia akan memimpin kita. Dia menyertai kita. Dia membela kita. Saudaraku, pada waktunya dia meninggikan kita, mempromosikan kita, mengangkat kita sedemikian rupa. Ya, saudaraku, yaitu kuasa Allah sendiri yang bekerja dalam hidup kita. Betapa berbahagia setiap kita, saudaraku, ketika kita menyadari akan hal ini, sehingga kita hari lepas hari mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, Engkau yang memeliharakan hidupku, Engkau yang menyediakan segala hal yang kuperlukan dan kubutuhkan. Engkau penuh dengan kasih setia, ada penyerahan diri yang luar biasa, dan Allah bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pertolongannya yang luar biasa, ada sungguh kita boleh merasakan dan menikmati, sekalipun mata jasmani kita tidak melihat. Namun itu adalah kasih setia Tuhan yang Dia nyatakan, Dia kerjakan, dan Dia buktikan dalam kehidupan kita.
ditinggikannya pada waktunya. Ini mencerminkan sebuah nasihat yang diberikan kepada kita, ya, untuk kita tetap percaya kepada Dia. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah bersama-sama dengan kita, orang yang mau merendahkan diri, yang rendah hati. Saudaraku, dan sebaliknya, dia menentang orang yang congkak. Dia merendahkan orang yang tinggi hati, yang sombong. Saudaraku, ketika kita menyadari akan hal ini, biarlah kita memahami betul bahwa sesungguhnya tidak ada satu yang bisa kita sombongkan, yang bisa kita tinggikan di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, waktu demi waktu, hari lepas hari, kita selalu rendah hati. Kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pagi ini, kesempatan yang indah untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengalami penyediaannya, mengalami pertolongannya, mengalami kebaikan-kebaikannya. Ya, ayat yang kita baca tadi 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin.